Beyond Time, bab 1066-1067. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di alam fragmen ingatan yang tidak dikenal milik Kaisar Agung Netherflame, terdapat jurang besar di dataran yang gelap gulita. Itu seperti jurang yang dalam. Di kedalaman, seorang lelaki tua berjubah hitam bergerak maju. Penampilannya bukan lagi seperti Netherflame, melainkan wajah yang sudah tua. Dialah pria berjubah hitam yang muncul di altar Dao Iblis. Kaisar Agung Bulu. Rantai besi di tubuhnya berdesir saat dia bergerak maju dan memancarkan panas yang menyengat. Namun, hal itu tidak menyebabkannya rasa sakit. Sebaliknya, kegembiraan memenuhi dirinya. Hampir sampai, napas lelaki tua berjubah hitam itu menjadi terburu-buru. Ia mempercepat langkahnya dan kecepatannya semakin meningkat. Akhirnya, setelah 15 menit, ia berhenti. Di hadapannya terbentang ujung jurang. Sebenarnya ada sebuah sumur di sini. Berdiri di samping sumur, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira saat ia menatap ke bawah. Ada air di dalam sumur dan permukaan air memantulkan cahaya yang buram. Dunia itu dipenuhi kegelapan dan kematian. Di sana sedang hujan. Inilah tempatnya. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Matanya dipenuhi tekad saat ia langsung menuju ke sumur. Pada saat yang sama, dalam dunia fragmen ingatan yang bagaikan negeri dongeng dengan kicauan burung dan aroma bunga, awan putih melayang di langit dan bangau abadi terbang dengan anggun. Gunung-gunung surgawi menjulang tinggi di bumi, diselimuti kabut, menampakkan istana-istana abadi yang tak terhitung jumlahnya. Di luar gerbang istana abadi ke-17, Tuan Muda dari Yun Family berdiri di sana, menoleh untuk menatap dunia, suaranya serak saat ia bergumam pelan. Akan hujan. Dengan itu, dia mendorong gerbang istana abadi di depannya hingga terbuka. Begitu gerbang terbuka, angin berhembus di langit dunia ini. Secara samar-samar, tampaknya ada kelembapan yang menyelimuti dunia. Di dalam istana abadi yang terbuka itu, suasana remang-remang dan hujan turun. Tuan muda keluarga Yun masuk dengan ekspresi hormat seolah-olah sedang berziarah. Pada saat yang sama, semua orang dari West Demon Feather dan Lin Kun dari East Demon Feather menggunakan metode mereka sendiri untuk meninggalkan alam fragmen ingatan tempat mereka diteleportasi. Mereka juga menggunakan metode berbeda untuk menjelajahi ranah fragmen memori lainnya. Selama penjelajahan ini, perubahan cuaca yang sama muncul di berbagai alam fragmen memori. Awan bergolak dan hujan turun. Apakah sedang hujan? Setetes air hujan jatuh di depan Suking dan di atas daun pohon surgawi suci. Merambat, di langit kelabu gelap, retakan itu perlahan menutup. Hanya di area lain, awan berkumpul, dan tetesan hujan mulai turun. Hujan membasahi Suking, tanah, dan rambut pria yang berbicara dengan angkuh itu. Erniu, kakak tertua, ayo pergi. Suking berbicara dengan tenang. Targetnya selanjutnya adalah menemukan permaisuri. Setelah mengalami semua hal di tempat aneh ini, Suking merasa bahwa mengikuti permaisuri adalah pilihan teraman. Namun, jelas sekali bahwa Erniu tidak berpikir demikian. Dia tahu betapa tragis keadaannya di bintang ini. Selain itu, setelah terstimulasi oleh penampilan Suking yang menawan, kecepatan dan intensitas detak jantung Erniu melampaui sebelumnya. Jika aku tidak bisa mengambil apapun dari tempat terkutuk ini, aku akan menderita. Sia-sia, dia berpikir dalam hati, tetapi di permukaan, dia mempertahankan sikap angkuh dan berbicara dengan tenang. King kecil, kita tidak perlu terburu-buru pergi. Bintang ini sudah ditaklukkan oleh kakakmu yang tertua. Selanjutnya adalah waktu untuk memetik buah keberuntungan. Kamu sangat beruntung, waktumu tepat sekali. Sebagai kakakmu, aku tidak akan menahanmu. Ini akan menjadi bumerang bagimu. Akan kubiarkan kau menyaksikan sendiri kebangkitanku. Erniu mengangkat dagunya dan mengayunkan lengan bajunya yang kosong. Dia memasang ekspresi jijik, namun, kaki dan tangannya, serta rambutnya yang acak-acakan dan tubuhnya yang penuh luka, membuatnya tampak agak menyedihkan dari sudut pandang manapun. Suking menghela napas dalam hati. Dia tahu bahwa keinginan kakak sulungnya untuk menang telah muncul kembali.
Ia melompat turun dari pohon anggur surgawi dan berdiri di depan Erniu, bertanya. Secara kooperatif, kesempatan apa? Tentu saja ini adalah kekayaan terbesar yang diperoleh Kaisar Agung Netherflame di sini. Saat itu, mata Erniu berbinar saat ia menjilat bibirnya. Tatapannya menyapu sekeliling dan memandang planet tandus yang dipenuhi mayat dan belatung. Suaranya rendah, "King kecil, kau baru saja datang dan belum tahu pengalamanku. Aku sudah memahami tempat ini dan menganalisis sebab dan akibatnya. Meskipun lingkungan di sini sangat buruk, pada kenyataannya, menurut penilaian saya, semakin biasa suatu tempat terlihat, semakin besar peluang yang tersembunyi di dalamnya. Lagi pula, agar fragmen ingatan Kaisar Agung Netherflame ini mampu membentuk sebuah alam, dapat dilihat bahwa ia memiliki kesan yang sangat mendalam tentang tempat ini di masa lalu. Aku juga telah menganalisis selama periode waktu ini bahwa Kaisar Agung Api Neraka yang kujadikan wujudku terluka parah dan hampir mati di sini. Kalau begitu, bagaimana dia pulih? Bagaimana dia meninggalkan tempat ini? Dalam keadaan normal, dia pasti akan meninggal. Namun, dia berhasil pergi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa peluang besar tersembunyi di sini, dan Kaisar Agung Netherflame telah mendapatkan peluang ini. Karena aku telah berubah menjadi Netherflame di sini, hanya aku yang bisa mendapatkan kesempatan ini." Kata-kata Erniu tepat. Setelah mendengarkan, Su King memahami sebab dan akibatnya, dan seberkas cahaya muncul di matanya. Oleh karena itu, dia juga melihat sekeliling dan merenung. Melihat Su King menyetujui penilaiannya, Erniu semakin merasa bahwa tebakannya benar. Karena itu, dia batuk. Oleh karena itu, keadaan menyedihkanku saat ini dan kenyataan bahwa aku dikejar oleh belatung-belatung itu tadi adalah sesuatu yang disengaja. Saat itu aku mencoba merasakan keputusasaan Kaisar Agung Netherflame. Erniu berputar-putar dalam lingkaran besar dan akhirnya sampai pada intinya. Harus diakui bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi Erniu. Terlebih lagi, kata-katanya tampak masuk akal. Su King mengangkat alisnya dan menatap Erniu. "Kakak tertua, apakah kamu sudah menemukan kesempatan itu?" Erniu berkedip. "Sedikit lagi. Setelah banyak percobaan, hanya ada dua hal yang belum berhasil saya dapatkan. Mengerjakan. Salah satu pilihannya adalah memakan belatung di sini, dan pilihan lainnya adalah mati sekali saja. Awalnya, akan sangat sulit bagi saya untuk mencoba pilihan kedua. Ini karena saya telah menganalisis bahwa jika Netherflame memperoleh kesempatan melalui kematian, dia pasti memiliki harta karun langka yang memungkinkannya untuk bangkit kembali setelah kematian. Tapi aku tidak memiliki harta karun seperti itu. Namun, setelah Anda datang, saya rasa ada metode yang dapat mencapai hasil serupa." Memengaruhi. Erniu menatap Su King. Su King membalas tatapannya dan langsung mengerti. "Kakak tertua, apakah kau berbicara tentang 7 emosi dan 6 keinginan yang terbentuk dari khayalan 6 pencuri yang kita miliki bersama?" Erniu mengangguk. "Benar. Kekuasaan ke-6 pencuri itu adalah satu, jadi 7 emosi dan 6 keinginan juga dapat dihubungkan. Kita dapat melihatnya sebagai sebuah tali. Tali ini dapat mengikat keserakahanku dan menjadi tali yang dapat menarikku keluar dari kematian. Ayo kita lakukan." Pada saat itu, mata Erniu menunjukkan kegilaan. Saat kekuatan 6 pencuri bersinar, 7 emosi dan 6 keinginan muncul. Melihat kakak sulung begitu tegas, Su King memikirkannya dan juga menyebarkan kekuatan 6 pencuri, menyebarkan 7 emosi dan 6 keinginan miliknya untuk menyatu dengan Erniu. Saat benang-benang ini tumpang tindih dan terhubung, keserakahan dan kegilaan yang sangat hebat muncul dari benang-benang Erniu. Semangat kompetitifnya pun ikut meluap. "Kau yakin?" tanya Su King. "Aku yakin. Jangan khawatir, keinginanku untuk bertahan hidup mungkin tidak sekuat itu, tetapi keserakahanku sudah cukup. Selama keserakahanku ada, tidak ada hal lain yang akan menjadi masalah." Erniu menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya. Bersamaan dengan itu, dia menatap Su King dengan tajam. Su King melihat tekad kakak sulungnya dan merasakan bahwa benang-benang 7 emosi dan 6 keinginan memang dapat menarik sisa-sisa keserakahan terakhir. Yang terpenting, dia memperhatikan tatapan halus ini. Tanpa menunjukkan keanehan apapun, dia duduk bersila. Erniu pun segera duduk. Ia mengangkat satu tangannya dan menamparkan bagian atas kepalanya dengan kasar. Dengan suara dentuman keras, bagian atas kepalanya hancur dan dia jatuh ke tanah. Namun,
dia tidak meninggal. Tepat ketika ia berada di ambang kematian, Erniu berbicara dengan lemah. King kecil, tolong aku. Aku tidak bisa menyiksa diriku sendiri sampai mati. Ekspresi Su King tampak aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk, lalu menunjuk ke dada Erniu. Sesaat kemudian, dada Erniu bergetar dan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Su King memfokuskan perhatiannya pada 7 emosi dan 6 benang keinginan yang terhubung dengan Erniu. Dia siap menyelamatkannya dari kematian pada saat kritis. Waktu berlalu dengan lambat. Tubuh Erniu yang telah berubah menjadi Nether Flame tidak memiliki banyak kekuatan hidup yang tersisa. Saat tubuh itu benar-benar menghilang, kewibawaan Su King tiba-tiba terpancar dan dia menarik dengan kuat. Seketika itu, tubuh Erniu bergetar dan keserakahan meledak. Vitalitasnya terstimulasi. Saat ia menarik napas, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi linglung. Setelah ia cepat pulih, ia menjadi sangat bersemangat. Aku bisa merasakan kekuatan kematian, analisisku sebelumnya tidak salah. Hanya dengan mati kita bisa merasakan peluang di sini. King kecil, lagi. Kali ini, selamatkan aku sedikit lebih lambat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat Erniu berbicara, dia menatap Su King dengan penuh harap. Su King tak berdaya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Erniu jatuh ke tanah dan tidak bergerak. Kali ini, saat vitalitasnya menghilang, Su King menahan tindakan naluriahnya untuk menariknya keluar. Sebaliknya, dia memperhatikan 7 benang emosi dan 6 benang keinginan. Ketika bahkan keserakahannya meredup, Su King tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oleh karena itu, kekuasaannya meledak dan dia menarik dengan ganas. Pada saat yang sama, pisau ukir takdir bersinar di tubuhnya. Dengan tarikan itu, keserakahan Erniu melonjak, berusaha untuk menghidupkannya kembali. Namun, pada saat ini, aura kematian menyebar dari bintang ini dan menyembur dari tubuh Erniu. Apa yang terwujud dalam untaian 7 emosi dan 6 keinginan adalah munculnya kabut kelabu, yang ingin menenggelamkan segala sesuatu tentang Erniu. Kilatan cahaya muncul di mata Su King. Dia tahu bahwa hal yang ditunggu-tunggu oleh kakak sulungnya telah tiba. Dia memahami ekspresi Erniu sebelumnya dengan baik. Tanpa menunda-nunda, pisau ukir takdir itu melesat keluar dan menebas kabut kelabu. Pada saat yang sama, keserakahan Erniu yang sebelumnya redup tampaknya telah melepaskan selubungnya dan meledak dengan dahsyat pada saat ini. Keserakahannya melambung ke langit dan seolah-olah telah berubah menjadi anjing surgawi. Ia meraung tanpa mengeluarkan suara dan melahap kabut kelabu. Sesaat kemudian, warna dunia berubah. Langit bergemuruh dan tanah bergetar. Di bintang yang sunyi ini, semua mayat membuka mata mereka secara serentak. Belatung-belatung yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan jeritan yang memilukan. Mereka gemetar dan terus roboh. Adapun Erniu, Su King dapat dengan jelas melihat bahwa kabut abu-abu di tubuhnya dengan cepat kembali ke bintang ini. Namun, pada akhirnya, masih ada secercah yang langsung ditelan oleh keserakahan Erniu. Pada saat yang sama, dia menatap ke dalam pisau ukir takdir yang telah ditariknya. Ada juga gumpalan kabut abu-abu di atasnya. Kabut itu tersapu ke belakang setelah pisau ukir menebas ke bawah sebelumnya dan saat ini sedang diserap oleh pisau ukir tersebut. Pemandangan ini menimbulkan kilatan aneh di mata Su King. Seketika itu, aura kematian menyembur dari tubuh Erniu, mendorongnya ke udara. Saat dia melayang di udara, mayat-mayat di planet itu menundukkan kepala dan berlutut. Belatung yang tidak mati juga menggulung diri menjadi bola, memancarkan pikiran penyerahan diri. Di langit, mata Erniu tiba-tiba terbuka dan berubah menjadi abu-abu. Sesaat kemudian, warna abu-abu itu menghilang dan digantikan oleh keserakahan. Erniu tertawa terbahak-bahak. Aku telah menaklukkan bintang ini. Hati Su King menjadi tenang. Tepat ketika dia hendak berbicara, perubahan tiba-tiba terjadi. Di dunia ini, hujan dari langit turun deras seperti hujan lebat, meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya, membentuk garis hujan yang berubah menjadi tirai hujan tak berujung. Di tengah hujan, sebuah dunia bisa terlihat samar-samar. Dunia ini gelap dan makam-makam yang tak terhitung jumlahnya tampak samar-samar. Di luar hujan, tapi di dalam juga hujan. Pada saat ini, hujan seolah menjadi medium, menyatu dengan segalanya. Termasuk Erniu yang tertawa terbahak-bahak di udara, dan Su King yang ekspresinya telah berubah. Ia melahap mereka semua. Saat ini,
Hujan turun di dunia-dunia tak terhitung yang terbentuk dari ingatan-ingatan yang terfragmentasi dari Kaisar Agung Netherflame. Benda itu mendarat di semua orang yang masuk. Baik Lin Kun maupun para kultivator dari bulu iblis barat, tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari hujan. Seiring waktu berlalu, hujan semakin deras, turun seperti badai, mengubah setiap wilayah menjadi wilayah hujan. Di balik tabir yang terbentuk oleh hujan ini, dunia kuburan yang gelap dan mematikan muncul di setiap alam. Hal ini berlanjut hingga semuanya tergantikan. Rasanya seperti melahap. Hal itu menyebabkan semua fragmen ingatan berubah menjadi makam satu demi satu. Ketika Su Qing membuka matanya, dia tidak tahu di mana dia berada. Dia terbaring di sana, dikelilingi kegelapan dan kelembapan yang menyengat. Pada saat yang sama, rasanya seolah-olah indera kultivasinya telah lenyap. Dia hanya bisa membuat penilaian berdasarkan indera peraba. Saat ia meraba-raba, ia merasakan kayu yang dingin. Hal yang sama berlaku untuk lingkungan sekitarnya dan tubuhnya. Tempat tidurnya sempit dan panjang, dan dia tidak bisa duduk tegak. Ini adalah peti mati. Hati Su Qing dipenuhi kesedihan. Hujan deras mulai turun di bintang terpencil tempat kakak sulung berada. Hujan itu aneh. Setelah membentuk tirai hujan, sebuah dunia remang-remang muncul di dalamnya. Di dunia ini, tak terhitung banyaknya batu nisan yang samar-samar terlihat. Lalu, saat ini, apakah aku berada di salah satu makam? Baik basis kultivasi maupun indera kultivasi ditekan. Jadi, citraku saat ini adalah Netherflame. Su Qing meletakkan tangan kanannya di wajahnya, dan setelah meraba-raba, pupil matanya menyempit. Itu bukan Netherflame, dan bukan pula Sue Chenzi. Yang disentuhnya adalah wajah dari tubuh utamanya. Dunia ini aneh. Su Qing bergumam dan memukul tutup peti mati di atasnya dengan keras. Saat pukulan itu mengenai sasaran, peti mati itu berguncang dan terdengar suara retakan. Namun, begitu retakan ini muncul, sebuah kekuatan penyegelan berkumpul di atasnya, menyebabkan retakan tersebut langsung tertutup. Su Qing menggunakan jari-jarinya untuk merasakan hal ini. Dia tidak mau membuang-buang staminanya. Di lautan kesadaran dalam tubuhnya, otoritas ilahi takdir bersinar dan berubah menjadi pisau ukir yang terbang keluar dari tubuhnya, menebas peti mati di atasnya. Dengan suara tebasan itu, terdengar suara cermin pecah. Setelah itu, perasaan terkekang seketika menghilang secara drastis. Adapun Su Qing, persepsi dan tingkat kultivasinya yang terkekang juga sebagian besar kembali. Dengan statusnya sebagai otoritas ilahi tertinggi, hanya ada sedikit sekali segel di dunia yang tidak dapat dipengaruhi oleh pisau ukir takdir tersebut. Setelah tebasan pisau, Su Qing kembali meninju. Terdengar suara teredam. Suara itu bergema di dalam peti mati dan juga menembus keluar, bergema di dunia luar. Ledakan, ledakan, ledakan. Hujan terus turun dan gemuruh samar dari tanah menjadi satu-satunya suara di pemandangan yang awalnya sunyi ini. Tanah itu hitam pekat dan ruang antara langit dan bumi juga hitam tak berujung. Yang bisa dilihat hanyalah samar-samar gundukan kuburan yang tak berujung di tanah. Ini adalah sebuah pemakaman. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suasana dingin menyelimuti udara dan perasaan menyeramkan menyebar. Barulah ketika suara gemuruh teredam dari salah satu makam semakin menguat, makam itu tiba-tiba bergetar dan ambruk. Tepat setelah itu, sebuah tangan terulur dari lumpur yang berserakan akibat hujan. Jika pemandangan ini dilihat oleh manusia biasa yang penakut di luar sana, mereka pasti akan gemetar, tetapi hal itu agak umum di dunia kultivasi. Tak lama kemudian, Su Qing merangkak keluar dari lumpur. Saat dia muncul, Su Qing merasakan kewaspadaan yang kuat. Dia mengamati sekeliling pemakaman di tengah hujan. Yang dilihatnya semuanya serba hitam, semuanya batu nisan dan gundukan tanah. Kegelapan di sini sangat aneh. Bahkan kesadaran ilahinya pun tidak bisa menembus terlalu jauh dan hanya bisa melihat sekitar 1000 kaki di sekitarnya. Gundukan-gundukan kuburan itu bagaikan hantu jahat, memancarkan aura yang menakutkan. Semua ini menyebabkan kewaspadaan Su Qing meningkat hingga ke tingkat ekstrim. Saat ia sedang mengamati sekelilingnya dengan saksama, suara dentuman teredam terdengar di kejauhan. Mata Su Qing menyipit saat dia dengan hati-hati mendekati sumber suara itu. Dia hanya berhenti ketika mencapai batas jangkauan kesadaran ilahinya dan menatapnya dengan saksama. Lama kemudian, di bawah perhatiannya, suara yang lebih keras bergema dari makam itu.
Setelah itu, tanah makam ambruk dan cahaya keemasan menyembur keluar. Di dalam cahaya keemasan itu ada seekor tikus kecil berwarna emas. Namun, itu bukan milik Suking. Tampaknya benda itu baru saja lahir dan berusaha melahap ruang ini. Namun, jelas terlihat bahwa sangat sulit bagi bayi tikus itu untuk menggigit celah di sini. Oleh karena itu, setelah menggigit beberapa kali, tikus emas kecil itu menjadi sedikit cemas. Saat melihat tikus itu, Suking menghela napas lega dan langsung menuju ke kuburan yang terendam air. Saat mendekat, Suking melihat tubuh utama Erniu berjuang untuk merangkak keluar. Tempat macam apa ini? Saat Erniu merangkak, ia memuntahkan tanah. Ia, yang telah kembali ke penampilan aslinya, masih dalam keadaan menyedihkan dan merasa sangat tertekan. Bukan hal mudah baginya untuk menaklukkan bintang itu dan mendapatkan warisan kematian. Namun, tepat ketika dia tertawa terbahak-bahak dan bangga, dia justru dilahap oleh hujan. Di masa lalu, dialah yang memangsa, dan jarang sekali dia dimangsa. Apalagi karena hujan. Hal ini membuat Erniu sangat tidak senang. Saat ia merangkak keluar, ia juga melihat Suking mendekat. Karena itu, ia memanjat keluar lebih cepat lagi. Sebelum Suking mendekat, dia sudah sepenuhnya merangkak keluar. Setelah merapikan rambutnya, dia mengangkat dagunya dan hendak berbicara. Namun, pada saat ini, ekspresi Erniu tiba-tiba berubah. Suking, yang melaju kencang, juga berhenti mendadak. Ekspresinya pun berubah. Bersama Erniu, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tekanan yang mengerikan tiba-tiba dan tanpa suara turun pada saat ini. Saat tekanan mereda, semua batu nisan di sekitarnya bergemuruh. Semuanya tampak terjepit dan bahkan hujan pun tak bisa turun, seolah terhalang. Pikiran Suking dan Erniu sangat bergejolak. Hal ini karena kekuatan tekanan tersebut telah melampaui ranah akumulasi jiwa dan mencapai ranah penguasa. Selain itu, dia bukanlah penguasa biasa. Oleh karena itu, di bawah tekanan ini, napas Suking dan Erniu menjadi terburu-buru, seolah-olah mereka membeku di tempat. Dan di atas mereka, ada sesuatu yang melayang. Itu adalah kepala yang menakjubkan, ukurannya mencapai 100.000 kaki. Dari penampilannya, ia tampak mirip manusia tetapi kulitnya berwarna abu-abu. Saat membuka matanya, terlihat aura dingin. Pada saat itu, benda itu melayang di atas Suking dan Erniu, menghalangi hujan sambil menatap mereka. Dibandingkan dengan itu, Suking dan Erniu terlalu kecil, seperti semut. Tak lama kemudian, kepala aneh yang membuat mereka merasa ngeri itu mengalihkan pandangannya dan menatap kuburan ini. Sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk Suking dan Erniu merinding pun muncul. Kepala itu benar-benar membuka mulutnya dan menghisap tanah dengan ganas. Di bawah daya hisap ini, kekuatan hisap yang sangat menakutkan menyebar, menyelimuti sekitarnya. Tanah dan air hujan yang tak terhitung jumlahnya naik ke udara, menuju langsung ke mulut kepala tersebut. Seolah-olah sedang makan. Saat tanah terus terangkat ke udara, beberapa peti mati terungkap. Peti mati itu juga terbang ke atas dan jatuh ke dalam mulut besar, dihancurkan oleh kepala yang aneh dan ditelan. Meskipun hanya berupa kepala, saat menelan, tidak ada yang tumpah keluar. Seolah-olah ada jurang tak berdasar yang tersembunyi di dalam kepala itu. Adapun Suking dan Erniu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melawan gaya hisap ini dan menstabilkan tubuh mereka. Namun, lamp gradually, mereka tidak mampu bertahan lagi. Pada saat kritis ini, Suking menatap Erniu. Erniu juga memahami pikiran Suking dan berteriak tanpa ragu. "Bangkitlah, para pejuangku." Begitu dia berbicara, kabut abu-abu menyembur dari tubuh Erniu dan kekuatan kematian turun secara tak terlihat. Pada saat berikutnya, makam-makam di tanah yang berantakan akibat daya hisap tiba-tiba bergemuruh. Mayat-mayat menerobos peti mati dan merangkak keluar. Jumlah mereka banyak. Begitu mereka muncul, di bawah daya hisap, sebelum mayat-mayat ini sempat menyapa Erniu, mereka tersedot ke udara dan langsung menuju mulut kepala. Dalam waktu singkat, lebih dari 10.000 mayat telah dimakan. Seolah-olah jumlah tersebut telah membuat kepala terasa penuh, saat mengunyah, daya hisapnya menghilang dengan sangat cepat. Kepala itu juga menjadi buram dan perlahan menghilang. Suking menghela napas lega dan menatap Erniu. Rasa takut masih terpancar di mata Erniu saat ia menatap Suking. Keduanya saling pandang dan dapat melihat keterzanjingan di mata masing-masing.
Momen tadi benar-benar berbahaya. Begitu mereka memasuki dunia ini, mereka langsung disambut oleh keberadaan yang aneh dan menakutkan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dunia hujan yang dipenuhi makam ini sangat berbahaya. Meskipun semakin berbahaya suatu tempat, semakin banyak harta karun yang ada, tetapi, King kecil, kurasa kita harus menemukan permaisuri secepat mungkin. Bahkan kapten yang gila itu pun tak bisa menahan diri untuk tidak menyebutkan hal ini. Su King sangat setuju. Setelah mengangguk, keduanya hendak meninggalkan tempat ini. Namun, pada saat ini, tekanan mengerikan itu tiba-tiba kembali turun. Kepala itu kembali. Benda itu melayang di atas mereka berdua. Kali ini, jaraknya lebih dekat dari sebelumnya. Makhluk itu menatap mereka berdua. Sebelum Su King dan Erniu sempat bergerak, kepala itu tiba-tiba menghisap. Terlebih lagi, kali ini, daya hisapnya tidak menyebar ke segala arah tetapi terfokus pada mereka berdua. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, Su King dan Erniu langsung tersedot tanpa mampu melawan. Namun, kepala itu tidak melahap mereka. Sebaliknya, ia mengikat Su King dan Erniu di depannya, mencegah mereka bergerak. Baru kemudian ia perlahan terbang menjauh di bawah tatapan terkejut keduanya. Saat bergerak, hujan turun menimpanya, namun diabaikan olehnya. Su King dan Erniu sama sekali tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa saling menatap. Pupil mata mereka menyempit dan berbagai cara untuk melarikan diri muncul di benak mereka. Namun, di bawah kekuatan absolut kepala suku tersebut, metode mereka tidak memiliki peluang untuk berhasil. Saat keduanya semakin cemas, kepala itu tiba di pemakaman lain. Ia berhenti di sini dan meniup terompet. Tubuh Su King dan Erniu terdorong oleh kekuatan yang sangat besar dan terlempar ke dalam pemakaman. Seketika itu juga, kepala itu membuka mulutnya dan mengeluarkan daya hisap kemana-mana. Matanya yang dingin menatap mereka berdua. Seolah-olah itu mengingatkan mereka bahwa sudah waktunya makan.